Kalau saya bilang rumah Quran Al-Fazia pertama saya dulu itu bukan bangunan megah, bahkan bukan di rumah saya sendiri, tapi kita mulai di rumah teman saya. Kamu percaya nggak? Bahkan dulu waktu pertama kali saya buka rumah Quran Al-Fazia itu, santrinya cuma 9 orang loh. Ngajinya di lantai yang belum pakai keramik, bahkan belum diplester waktu itu, karena memang qadarullah rumahnya masih rangkai yang belum selesai dibangun. Alasnya pakai karpet sumbangan dari teman saya waktu itu. Masya Allah lah pokoknya ya. Nah, kamu semakin tidak percaya kan? Tapi kenyataan awalnya memang demikian. Jadi maksud saya adalah jangan tunggu sempurna dulu baru mulai. Karena kemudahan itu muncul dan Allah hadirkan dari niat sederhana yang dikerjakan sungguh-sungguh. Nah, di video ini saya akan kasih tahu apa saja sih yang harus kamu lakukan berikutnya setelah memantapkan niat dan setelah kamu membuat visi misi rumah tahfidmu ya. Kamu sudah siap? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, ahlan wa sahlan di channel Zainal Mutakin, channel yang membahas seputar dunia rumah tahfidz Quran dari mendirikan sampai mengelola kelas-kelasnya. Banyak orang pengen banget punya rumah tahfidz Quran, tapi kadang bingung mulai dari mana. Ustadz, kalau belum punya tempat, gimana? Kalau belum punya santri, apa bisa jalan? Tenang, semua yang besar itu pasti berawal dari langkah kecil. Dan hari ini, saya mau ceritakan semua langkah-langkah awal yang saya sendiri dulu jalani. Waktu apa? Waktu mendirikan rumah Quran Al-Fazia pertama kali. Dari nol. Dari rumah kawan, bahkan rumah yang belum selesai pembangunannya waktu itu. Nah ini penting banget nih, banyak rumah tahfidz Quran yang gagal berkembang bukan karena kurang semangat, tapi karena nggak jelas siapa yang mau dia layani. Mau fokus ke anak-anak, remaja, atau orang dewasa. Jadi tidak boleh semua diambil ya. Karena kalau semuanya diambil, ujung-ujungnya malah nggak fokus nanti. Dulu saya mulai dari anak-anak. Dulu kenapa saya mulai dari anak-anak? Karena saya melihat anak-anak ini masih polos, dia masih semangat, dan biasanya kalau anak-anak itu cepat menghafalnya. Dan memang visi waktu itu membangun generasi Qurani sejak kecil gitu ya. Nah dari sini kamu bisa mulai tanya ke diri sendiri nih, saya mau fokus mendidik siapa dulu? Jangan khawatir, nanti kalau lembaganya sudah stabil, kamu pun bisa buka kelas remaja atau dewasa. Tapi awalnya ya mesti tentukan satu segmen dulu gitu, biar arah arah programnya jelas. Seperti saya sampaikan di depan bahwa dulu kami mulai dari rumah teman itu, nggak ada plang, nggak ada karpet baru, apalagi pendingin ruangan. Cuma niat, semangat, menyiapkan beberapa kitab Iqra dan Quran, juga beberapa anak yang mau belajar Quran tentu dengan kita. Tapi justru di situ terasa banget keberkahannya, terasa nikmatnya, terasa keseruannya. Karena kalau niatnya lillah gitu ya, Allah yang cukupkan fasilitasnya. Jadi jangan tunggu punya gedung dulu, baru mulai. Kadang Allah justru ingin lihat gitu, seberapa serius sih kamu mulai dengan yang ada gitu ya. Jadi kalau sekarang kamu punya ruang tamu kosong, kamar kosong, atau mungkin halaman depan yang bisa kamu pakai, ya udah, itu aja cukup kok buat jadi langkah pertama kamu mulai berkarya tentunya. Setelah segmen dan tempatnya jelas, langkah berikutnya adalah menyusun kurikulum. Nah, kurikulum ini bukan cuma daftar hafalan, tapi juga arah pembentukan karakter dan adab yang tentu disesuaikan dengan visi yang telah kamu buat. Misal, buat 3 level. Level awal fokus pada pengenalan huruf-huruf hijaiyah. Kamu tulis tuh, sebut misal ra tahsin gitu ya. Kemudian level keduanya, kamu fokus pada bacaan dan makhorijul huruf. Tulis sama kamu tuh level kedua tahsin gitu ya. Kemudian level yang ketiga baru hafalan tuh, level tahfidz. Nah, kamu bisa selipkan tuh di kurikulumnya, menyelipkan adab, iman, praktek ibadah, gitu, ibadah harian, bahkan kalau di Al-Fazia itu
kurikulumnya kita ada pembiasaan birrul walidain, pembiasaan berbakti kepada kedua orang tua. Kita masukkan tuh ke dalam kurikulum. Karena menurutku rumah tahfidz itu bukan sekedar tempat menambah hafalan, tapi tempat membentuk pribadi Qur'ani pada santri-santri kita tentunya. Bahkan lebih bagus lagi kalau kamu bisa buat sistem sederhana. Misal ada target pekanan, penilaian hafalan, dan penghargaan kecil buat anak-anak. Itu sudah cukup tuh untuk membuat anak-anak semangat belajar, anak-anak semangat datang ke tempat ngajimu, anak-anak seru gitu di tempat ngaji, anak-anak datang ke rumah tahfidz Quran. Nah, bagian ini nih sering jadi tantangan ya. Apa itu? Mencari guru Quran. Apa tantangannya? Banyak teman-teman. Kadang kita belum bisa menggaji ustadz atau ustazah gitu ya. Ada sih gaji, ya gajinya belum maksimal, itu masih kecil gitu ya. Kemudian kita nyari guru kompeten juga susah gitu ya, cari guru kompeten kemana gitu ya. Apalagi guru Quran kan tidak seperti guru-guru umum. Tapi yakinlah kalau kamu mulai dengan semangat kebaikan, insya Allah Allah akan bantu. Allah selalu hadirkan orang-orang yang mau bergabung dengan kita. Awalnya mungkin kamu sendiri yang ngajar ya, dan itu nggak masalah. Aku pun demikian dulu, mengajar dulu sendiri. Ada teman sih yang bantu waktu itu, alhamdulillah 1 orang. Tapi sambil berjalan, bentuk tim kecil. Bisa dari teman ngaji kamu misalkan, atau saudaramu, atau teman kenalan di pesantren mungkin, lulusan pesantren maksudnya. Dan ingat, guru itu bukan cuma yang bisa baca Quran bagus ya, tapi ia harus mempunyai akhlak yang baik, sabar menghadapi santri. Guru ini mesti menyukai dunia anak-anak pula, karena ya Masya Allah lah kalau anak-anak itu treatmentnya beda. Jadi lebih idealnya mereka itu punya ilmu tentang parenting. Bahkan kalau mereka punya ilmu tentang parenting, Masya Allah tuh keren lah. Saya sendiri dulu selalu sempatkan duduk bareng dengan mereka, dengan guru-guru ya, ngobrol, sharing, bahkan murojaah bareng, makan bareng. Karena membina guru itu bukan cuma training, tapi juga bentuk perhatian. Kalau guru merasa dihargai, merasa diperhatikan, mereka akan mengajar dengan hati. Dan ini penting banget. Jadi teman-teman, kalau kamu pengen mendirikan rumah tahfidz dari nol, jangan nunggu sempurna. Mulai aja dulu, tapi dengan perencanaan yang matang ya. Tentukan segmennya, gunakan apa yang ada, susun kurikulumnya, dan selanjutnya bentuk tim kecil yang solid. Karena setiap rumah tahfidz Quran besar hari ini dulunya dimulai dari ruangan kecil mungkin ya, dan satu niat yang harus dikuatkan adalah ingin mencetak generasi Qurani. Insya Allah di episode berikutnya kita akan bahas gimana cara menyusun sistem pembiayaan dan legalitas lembaga. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen ya, agar kamu bisa terus mengikuti langkah berikutnya. Terus belajar bareng di seri selanjutnya, dan barakallahu lana walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.